Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia, dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bukti bahwasanya Allah menjaga Al-Quran itu, tadi Quran kan katanya masih misterius tuh siapa yang nulisnya. Nah, saya udah jawab, Zaid bin Haritsah yang pertama. Yang kedua Utsman bin Affan. Sumbernya nggak ada, kamu cuma ngomong doang. Ibarat kata kamu ke pengadilan terus ngomong, saya mau melaporkan ini, berapa nomor KTP-mu? Iya. Ya nggak ada bukti tertulis. Permasalahan tentang siapa yang menulis Al-Quran. Ini dari sejarah, saya kan mondok ya. Ketika wahyu satu persatu turun melalui malaikat Jibril, ketika setiap kali turun, itu ayat Al-Quran pasti langsung ditulis. Sama? Memang ketika penulisannya belum di atas kertas, masih di atas tulang, batu, pelepah kurma dan lain-lain. Kemudian setelah ditulis, itu ayat-ayat tersebut yang sudah ditulis disimpan di salah satu ruangan di rumah Nabi Muhammad. Kemudian ada sisa-sisa peninggalannya gitu? Nah, tar dulu nanti saya jelasin satu. Setelah Nabi Muhammad wafat, pada khalifah pertama Abu Bakar, itu kurang lebih ada 70 orang penghafal Al-Quran yang mati syahid. Nah, jika dibiarkan seperti itu, maka secara tidak langsung Al-Quran akan musnah. Ya, nah dari situ Sayyidina Umar bin mengusulkan untuk Al-Quran dibukukan. Dan yang menuliskan Al-Quran itu adalah Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah, orang Yaman. Karena Rasulullah tidak punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya tiga wafat semua. Tertulis di mana nih, Bang? Nah, Haris bin Haritsah ini. Ini tertulis Zaid bin Haritsah nulisnya. Ya, Nah, Zaid bin Haritsah ini dinikahi sama Muhammad ya? Bukan? Anak angkatnya ini? Ini bukan ya, sih? setelah cerai dinikahi sama Rasulullah. Ada sumber Setelah beliau cerai, ya mentakan apa? Ada sumber yang tertulis bahwa Zaid bin Haritsah ini yang menulisnya? Yang menulis. Kalau sumbernya saya nggak tahu, karena saya mondok di pesantren langsung terima jadi. Loh? Saya langsung terima jadi. Ceritanya ini. Ya, karena kita perlu bukti yang otentik. Kalau cuma sekedar mulut ke mulut ya nggak ada yang tahu itu, Bang. Itu benar atau enggak gitu. Tapi setidaknya kami orang Muslim tahu bahwasanya Al-Quran itu tidak dikarang asal-asalan. Bahwasanya Al-Quran itu benar-benar asli. Tidak ada yang rubah sedikit pun. Anda kan kebetulan mondok nih. Ya, saya mau akui memang. Di zaman Utsman pembakaran Quran. Ya. Nah, kenapa dibakar itu? Ya, tahu. Nah, ketika Al-Quran yang dibakar di zaman Sayyidina Utsman, ya kan Utsman, itu adalah Al-Quran yang dibakar yang ditulis ke zaman Khalifah Abu Bakar. Tadi Al-Quran yang pertama kali ditulis. Dulu. Al-Quran yang pertama kali ditulis tadi, ketika pada saat Khalifah Utsman bin Affan, itu ada perbedaan cara membaca Al-Quran di antara kaum muslimin. Nah, untuk perbedaan cara membaca, kenapa kita yang dibakar? Mendapatkan Bang? Iya, tar dulu. Iya, nyambung ke situ. Cara membaca kan beda-beda. Untuk menemukan solusi dari hal itu, karena kan beda-beda bacanya tuh. Nah, maka Al-Quran akan dibukukan kembali di zaman Sayyidina Utsman. Ketika Sayyidina Utsman sudah berhasil menulis Al-Quran kembali, nah Al-Quran yang ada di zamannya Abu Bakar itu dibakar. Makanya sekarang terkenal Quran Rasul Utsmani, bertuliskan Utsmani. Itu. Kamu bilang? Ya. Karena terdapat perbedaan cara membaca. Qurannya yang berbeda atau cara membacanya yang berbeda? Nah, cara membacanya itu yang berbeda, Teh. Kan soalnya cara membacanya yang berbeda, kenapa Qurannya yang dibakar? Nah, kenapa? Nah, tunggu dulu. Karena katanya gini kan, Quran itu tidak berubah dari zaman ini sampai sekarang, nggak berubah. Kenapa dibakar? Nah, karena Al-Quran cuma ada satu, itu pun untuk bahasa kitanya mah kayak naskahnya lah. Jadi Al-Quran tuh masih belum dibukukan kayak zaman sekarang, masih di otak masing-masing. Nah, di otak masing-masing itulah ada perbedaan cara membaca. Nah, makanya pas zaman Sayyidina Utsman, itu Quran dibukukan kembali menjadi 4 buku dan disebarkan ke beberapa negara. Itu yang dibakar itu orangnya atau bukunya? Buku yang pertama yang tulis sama Abu Bakar. Yang kamu bilang itu
cara pembacaannya di otak masing-masing. Apa otaknya yang dibakar? Ini kan nggak nyambung nih. Kalau ini, misalnya ini naskah, ya, Ya. inilah naskah yang dibakar itu. Kenapa dibakar? Ya. Kalau orangnya yang beda baca, kenapa naskahnya yang dibakar? Tabokin satu-satu, baca sesuai dong, gitu dong. Secara logika, kenapa harus dibakar? Tanda tanya dong. Iya. Taruh. Masih berisik di sini ya dulu. Oke, ya gini jadi Al-Quran kan pas itu belum disebarkan di dunia, hanya ada satu pas zaman. Ini nggak nanya itu kenapa dibakar. Iya, tar dulu ini penjelasannya teh. Kan satu. Nah, sedangkan yang dibaca oleh orang-orang kaum mukminin itu hafalannya. Hafalan kan lama-lama pudar, ada yang lupa, yang lama dia dibaca kan lupa. Nah, dari perbedaan semakin lama itulah orang-orang bacanya keliru, ada yang salah. Makanya Al-Quran itu ditulis kembali oleh Utsman bin Affan menjadi 4 buku dan dikirimkan ke beberapa tempat, yaitu 4 tempat. Nah, tujuannya untuk apa? Biar kaum muslimin ini yang salah tuh bisa ngelihat ke Quran yang tadi ditulis lagi itu yang 4. Kalau Nah, tujuannya supaya bisa ngelihat, harusnya itu jadi bukti, bukan dibakar. Nah, ada teh buktinya. Quran yang 4 itu tuh, Quran yang 4. Oh, Quran Nah, ada itu 4. Quran yang ditulis Sayyidina Utsman itu jadi 4, ditulis jadi 4 buku. Nah, dari 4 buku, ya saya jujur ya, ketiganya, 3 dari 4, menurut yang saya dengar itu sudah habis dimakan rayap. Hanya tertinggal 1, yaitu lagi di Mesir. Kan ada narasi di dalam Quran. Allah itu menjaga kitabnya. Kok bisa dimakan rayap? Nah, bukti bahwasanya Allah menjaga Al-Quran itu bukan berarti dia makan rayap, Allah tidak menjaga. Buktinya masih ada 1 yang tersisa. Sampai sekarang masih ada. Qurannya gede banget. Boleh lihat. Nah, kalau lihat saya nggak bisa nunjukin, soalnya nggak di saya. Jadi pertanyaan saya ini belum terjawab ya. Kalau orangnya yang bacain beda-beda, kenapa naskahnya yang dibakar? Kenapa? Ini belum masuk ini. Apakah ini berbeda atau ini yang salah? Sengaja dibuat yang baru atau ada revisi atau apa? Mana? Kenapa dibakar? Harusnya disejajarkan biar melihat perbedaannya. Ini namanya jujur. Kalau dibakar susah membuktikan yang mana yang benar. Kalau masalah untuk alasan dibakarnya sih, saya nggak terlalu mendalami alasan ke situnya teh. Yang saya pahami mah ketika saya belajar di pondok, yang saya perhatikan mah bahwasanya tujuannya ditulis kembali yang 4 tuh biar sama semua cara membacanya. Makanya Rasul Utsman nih nggak tahu, mungkin cara penulisannya tuh bukan tulisan isinya ya, cara penulisan yang Quran pertama yang sama Quran Utsman ini mungkin beda, makanya cara pembacanya beda lagi. Mungkin Qurannya tetap teksnya sama, cuma tulisannya beda. Fontnya lah mungkin, kalau di Word mah mungkin gitu. Teksnya beda, tulisannya sama. Gimana ini? Hah? Tulisan itu ya teks, Bang. Allahu Akbar. Ayo teh, syahadat teh. Ada aku kepedesan, Bang. Sampai nangis aku. Tulisannya teks. Tulisan udah pasti teks. Nah tadi kan teteh nanya tuh, Quran kan dijaga sama Allah. Nah coba teteh keliling dunia kemanapun, negara manapun, Quran tetap berbahasa Arab. Yang beda tuh cuma kalau berbahasa Arab. Saya kalau nyiptain buku, nih misal nih buku ciptaan saya, kemana-mana saya bikin bahasa Indonesia, nanti ada translatannya. Ada yang spesial untuk itu. Langsung jadi mujizat. Tinggal saya cetak ya berapa eksemplar, cetak yang banyak dengan dalam bahasa yang sama. Itu ada yang spesial untuk itu. Masalahnya kenapa dibakar? Ada apa? Something wrong? Ya, saya mah orang jujur. Saya nggak tahu alasannya dibakarnya, maka kenapa. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu mengatakan Zaid bin Haritsa yang menulis, yang paling pertama kali menulisnya ya. Ya. Adakah Zaid bin Haritsa menulis bahwa dia benaran, mengakui bahwa dia yang menulis pertama sekali Quran ini? Nah, ini dari sejarah juga teh. Ini saya belum. Buku apa? Sejarahnya Sirah Nabawiyah tebal, pasti terkenal. Teteh juga tahu pasti meskipun nggak pernah baca. Tunjukkan.
Teman saya punya. Apanya? Saya nggak ada itu. Teman saya punya. Saya punya kitabnya. Apa teh? Pertanyaan Pak? Mana pengakuan Zaid bin Haritsa yang menulis? Tidak ada pengakuan. Loh, kalau dia nggak Nih. Di sejarah tuh kayak gini. Ketika wahyu turun, ini saya jujur, Rasulullah Muhammad bin Abdullah itu orangnya ummi. Ummi itu udah kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya, kenapa ummi? Karena jika Rasulullah pintar baca, pintar nulis, nanti orang-orang non-muslim mengiranya Quran itu karangannya Muhammad, bukan wahyu Kalau Tuhan. saya tunjukkan bahwa Muhammad itu bisa menulis gimana? Emang ada? Ada ayatnya di Quran. Kamu mondok kan? Iya. Kamu baca surah Al-Bayyinah ayat 2. Nah, Siapa yang baca? Al-Bayyinah ayat 2. Muhammad baca. ntar dulu. Saya nggak pegang Quran sekarang. Googling. Em bisa keluar dari ini. Mau nanti cek ya. Ini Quran NU ya? Iya. Kelihatan? Mana yang nomor ayat 2? Yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan Muhammad yang membacakan lembaran sesuatu. Nah. Alhamdulillah ya. Nih, teteh. Saya tadi mengatakan bahwasanya Muhammad itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi beliau sangat kuat dalam hafalannya. Ini dia membaca lembaran. Berarti ada teks yang dibaca. Mbak, kan saya tadi saya nggak ada hubungannya itu. Mbak, saya tadi kan mengatakan bahwasanya kamu mondok berapa tahun? Saya mondok 10 tahun. 10 tahun masa kau nggak pernah baca Al-Bayyinah ini? Ya saya baca doang, nggak pernah baca terjemahannya saya mah. Nih, Mbak, kan tadi saya udah jelasin di awal pas saya pertama masuk room bahwasanya ketika wahyu turun itu langsung ditulis. Nah, itu ada ini pelepah kurma di daun kurma yang kering, di batu, di tulang. Nah, itu belum dicatat di buku. Belum dibukukan. Kamu tahu nggak ada hadis juga yang mengatakan bahwa waktu Muhammad mau meninggal, dia minta pena dan kertas mau menulis sesuatu. Terus Umar menolaknya. Jangan, kami udah cukup dengan Quran. Pernah dengar juga hadis ini? Pernah. Ngapain dia minta itu? Mau ngapain kira-kira dia? Nah, beliau ingin menulis wasiat. Yang mana wasiat itu memang baca tulis. Iya. Ya. Bukan berarti beliau meminta Quran dan pena, beliau yang menulis. Beliau yang orang lain yang beliau menyuruh orang lain untuk menulisnya atas perintah beliau. Siap. Mbak, saya tadi masuk ke rumah bukan untuk berdebat ya, Mbak. Saya mah orangnya cinta toleransi. Siap, makasih, Pak. Ya. Sepupu dari mama saya juga Katolik. Saya rukun-rukun aja. Ini saya cuma ingin menjawab bahwasanya tadi Quran kan katanya masih misterius tuh siapa yang nulisnya. Nah, saya udah jawab. Zaid bin Haritsah yang pertama. Yang kedua Utsman bin Affan. Sumbernya nggak ada. Kamu cuma ngomong doang. Ibarat kata kamu ke pengadilan terus ngomong, saya mau melaporkan ini, berapa nomor KTP-mu? 0. Iya. Ya nggak ada bukti tertulis. Iya, saya paham maksud Mbak, saya paham. Karena saya kan sekolah pernah aliyah, Mbak, madrasah aliyah. Nah, di madrasah aliyah ada pelajaran namanya Qurahdis. Nah, si gurunya itu yang ngejelasin bahwa saya ini yang pertama nulis Al-Quran Haji Zaid bin Haritsah, yang nyetusin Umar, yang merintahin Abu Bakar, yang nulis kedua Sayyidina Utsman. Saya langsung dengar dari guru. Gimana maksudnya guru saya datengin gitu. Ada bukunya? Bukunya ada di rumah saya. Buku Quran hadis saya bisa. Oke. Nggak apa-apa. Nah, Mbak, ini saya mau nanya, Mbak. Boleh. Di Kristen kan ada siapa tuh? Rasul Paulus, siapa tuh? Terus siapa lagi? Nah, itu tuh Rasul Paulus gitu tuh diutusnya setelah Isa atau sebelum Isa? Atau sesudah Yesus atau sebelum Yesus? Sesudah apa sebelum? Sebelum itu apa maksudnya? Maksudnya tuh setelah Yesus diutus, datang Paulus diutus jadi Rasul. Terus apa gimana sih? Coba aku belum paham pertanyaannya. Maksudnya gini kan kalau di Islam Yesus atau Isa itu nabi. Nah, sedangkan di Kristen kan menganggap beliau Yesus itu Tuhan.
Dan juga di Kristen ada keyakinan bahwasanya mengimani Paulus sebagai rasul. Nah, ini Paulus ini tuh hidup di zaman sesudah Yesus atau sebelum Yesus? Hidup di zamannya Yesus. Bahkan Yesus itu menganiaya murid-muridnya. Di zaman Yesus berarti sezaman ya? Ya. Sezaman. Oke. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan sudah melihat video ini. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik video ini dan mari kita juga akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, ya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.